ekspansi yang tengah dijalankan saat ini. Lalu seperti apa strategi perseroan menjaga likuiditas pendanaan dan juga kualitas pembiayaan? Ya, selalu perusahaan dalam hal ini PNM menjaga likuiditas dengan mempertahankan sumber-sumber pendanaan yang memang menjadi key funding di PNM, yaitu melalui perbankan tentunya, dan kedua melalui pasar modal. Kita juga ada dukungan dari pemerintah melalui PIP, Pusat Investasi Pemerintah, dan kita juga ada melalui MTN atau Sukuk, dan itu semua kita pertahankan porsinya dalam usaha untuk mendukung pembiayaan PNM yang selalu bertumbuh sejak 7 tahun terakhir. Jadi ini adalah strategi kita juga untuk bisa menjaga likuiditas dengan cara kita menyediakan selalu semacam reserve yang jumlahnya cukup besar untuk mengantisipasi adanya gejolak-gejolak dalam likuiditas di ke depan. Baik, kalau kita berkaca pada rancangan peraturan UMKM baru ke depan, OJK mengarahkan agar bank dan juga lembaga pembiayaan non-bank ini untuk menggunakan metode penilaian kredit begitu. Selama ini seperti apa metode penilaian kredit di PNM dan bagaimana tanggapan PNM terkait dengan rancangan tersebut? Ya, karena di PNM kita menyasar pada pelaku usaha ultramikro, lebih khusus ke perempuan prasejahtera dalam bentuk kelompok, yang dalam hal ini kita menggunakan evaluasi internal, yaitu menggunakan data analytics, ya, bagaimana kita menilai suatu usaha bisa menjadi berkembang di kemudian hari. Dalam hal ini kita menggunakan data analytics yang kemudian kita gunakan dalam menentukan pembiayaan ke depan. Yang pertama tentu masalah tujuan pembiayaan, yaitu harus produktif. Jadi kita tidak menggunakan pembiayaan ini untuk hal-hal yang konsumtif, tapi untuk produktif. Oleh sebab itulah dalam pelaksanaannya nilai semacam kualitas pembiayaan itu bisa kita jaga karena pembiayaan ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang produktif. Dan kita menggunakan tentu mekanisme repayment capacity dalam menilai suatu usaha, sehingga kita bisa menilai risiko tingkat pengembalian dari suatu pembiayaan yang kita berikan. Baik, lalu apabila ternyata rancangan tersebut meminta lembaga pembiayaan non-bank atau perbankan untuk menggandeng pihak lain atau melakukan penilaian teknologi informasi secara mandiri, yang mana yang mungkin menurut PNM ini akan lebih efektif? Ya, mungkin sementara waktu kita masih menggunakan data analytics dari internal, dan kemudian akan ke depan kita tidak bisa menghindar daripada penggunaan credit scoring untuk keperluan misalnya nasabah-nasabah kita yang naik kelas. Jadi kedua metode itu akan kita gabungkan untuk bisa menilai lebih baik bagaimana kualitas daripada pembiayaan yang kita berikan kepada masyarakat. Baik, apakah artinya dalam waktu dekat ini PNM akan membuka pintu kerjasama dengan lembaga-lembaga kredit scoring lainnya? Tidak menutup kemungkinan untuk kita lakukan itu dalam rangka perbaikan kualitas pembiayaan di PNM. Baik, tapi apakah risiko yang mungkin bisa tergambar apabila kerjasama tersebut dilakukan? Ya, biasanya berkaitan dengan biaya ya, karena tentunya kita menggunakan credit scoring, data-data dari pihak ketiga, itu tentu ada biaya yang harus kita keluarkan memanfaatkan data-data seperti itu. Walaupun kita sudah punya data yang cukup solid di internal, tapi untuk perkembangan nasabah-nasabah kita yang naik kelas, kita masih membuka kemungkinan untuk bisa menggunakan data-data dari pihak ketiga. Baik, apakah ini artinya biaya dana akan semakin mahal ke depannya dengan adanya kerjasama ini? Ya, mungkin dalam arti biaya operasional ya akan semakin tinggi karena adanya pemanfaatan data-data dari pihak eksternal. Tapi selama itu bisa kita ukur, dalam hal ini membantu kualitas pembiayaan di kita,
maka ini juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena biaya untuk pencadangannya kita harapkan lebih kecil dibandingkan dengan tambahan biaya operasional yang kita lakukan. Baik, di sisi lain bagaimana jika risiko pendanaan atau ini bisa menurun begitu dengan adanya kredit scoring tersebut? Ya, tentu ini sangat dimungkinkan dan kita akan kembalikan manfaat itu untuk kepentingan nasabah dalam hal ini ke pemberdayaan atau berupa pelatihan-pelatihan yang memang itu merupakan uniqueness PNM. Jadi kita akan tambahkan, kuatkan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan kepada nasabah-nasabah kita. Baik, di saat terjadinya restrukturisasi kredit COVID-19 ini, seperti apa kebijakan PNM terhadap debitur-debitur yang mungkin pernah mengikuti program ini untuk mendapatkan pendanaan ke depannya? Ya tentunya kita akan terus amati, akan kita terus seleksi. Program-program restrukturisasi juga tetap kita jalankan di luar non-COVID tentunya. Ini disesuaikan juga dengan kemampuan real nasabah-nasabah kita di lapangan. Apalagi ini menyangkut masalah ultramikro, di mana volatilitas daripada usaha itu naik turunnya cukup tajam gitu ya. Tidak seperti halnya di usaha kecil menengah. Jadi masih memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan restrukturisasi yang tentunya diiringi dengan penerapan manajemen risiko dalam melakukan restrukturisasi. Baik, apakah ini artinya debitur-debitur tersebut akan lebih diseleksi lagi untuk mendapatkan pendanaan ke depannya? Dalam arti memang itu dibutuhkan oleh nasabah-nasabah kita, itu tidak menutup kemungkinan kita melakukan restrukturisasi dalam rangka memberikan kemudahan juga. Karena tadi saya sampaikan bahwa usaha yang mikro atau ultramikro ini volatilitas usahanya naik turun gitu ya, sehingga program restrukturisasi ini masih dimungkinkan sepanjang memang kita melihat potensi untuk perbaikan usaha nasabah ini bisa kita ukur ke depan. Baik, dengan berbagai sentimen yang ada baik dari dalam dan luar negeri, seperti apa estimasi PNM untuk kinerja pembiayaan hingga akhir 2024? Ya, kita optimis di semester 2 tahun 2024 kita akan tumbuh gitu ya, walaupun ada tantangan-tantangan yang pasti ini akan dihadapi oleh semua pelaku usaha jasa keuangan. Kita optimis di semester 2 kita akan tetap tumbuh, kualitas pembiayaan juga kita harapkan bisa lebih baik dengan penerapan manajemen risiko yang kuat gitu ya di semua lini. Baik, seiring juga dengan adanya transisi pemerintahan di Oktober nanti, seperti apa harapan PNM untuk sosok yang mungkin bisa menaungi industri keuangan ke depan? Kita yakin sih pemerintahan berikutnya tetap punya komitmen yang kuat terhadap perkembangan UMKM. Jadi kita tetap optimis bahwa di masa pemerintahan baru UMKM akan tetap menjadi perhatian utama bagi pemerintah.